Udah direkam ulang belum? Yang tadi Udah, hapus dulu aja, Mal. udah. Oke, satu, dua, tiga. Hai guys, Welcome to Our podcast. Woo! kenalin gue Amalia. dan gue Samantha. Dan terakhir, gue Nabila Igra. Jadi di sini kita mau bahas fenomena sosial yang saling berkaitan nih, di mana masih banyak juga jadi perbincangan terutama sama kaum milenial, yaitu budaya patriarki dan nikah muda. Pertama kita bahas budaya patriarkinya dulu ya. Kalian pasti udah gak asing dong sama budaya patriarki ini. Nah, pengertian dari budaya itu sendiri adalah sebagai gaya hidup yang dilakukan di dalam suatu kelompok masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun. Sementara budaya patriarki sendiri adalah sistem atau konsep sosial yang menempatkan perempuan di bawah laki-laki. Jadi, secara nggak langsung, budaya patriarki itu memberi stigma bahwa laki-laki yang lebih berhak berkuasa dalam segala hal nggak sih? Iya, bener tuh. Dan budaya patriarki ini masih banyak banget dianut sama masyarakat Indonesia loh. Padahal ya, budaya Ya, patriarki ini udah sejak dulu diperjuangkan sama salah satu pahlawan perempuan yang ada di Indonesia, yaitu R.A. Kartini. oh, iya, gue tahu tuh yang ada di filmnya juga kan, yang R.A. Kartini berjuang dalam hal pendidikan, biar kaum perempuan juga bisa sekolah layaknya kaum laki-laki. Yap, beliau berjuang agar adanya kesetaraan gender. Padahal saat itu kondisi patriarki yang masih sangat kuat, bahkan lebih kuat dari zaman sekarang. Dan gue rasa sih sekarang pun juga udah banyak gerakan lawan patriarki, terutama dari komunitas feminis, tapi masih banyak juga yang nganut budaya patriarki nih. Kira-kira ada penyebab lainnya nggak sih guys? Oh iya, ada yang gue pernah baca. Lemahnya perlindungan hukum terhadap kaum perempuan secara nggak langsung menempatkan perempuan pada posisi yang terpinggirkan. Contohnya, kayak yang pelaku pelecehan seksual nggak sih? Banyak banget pelaku pelecehan yang nggak dipenjara, malah diselesaikan cuma dengan cara kekeluargaan. Gila kan? Ih, gila banget sih itu. Padahal nih ya, jelas-jelas ada korban dan efeknya. Gak main-main karena itu bisa sampai ke tahap traumatis. Bahkan yang lebih parah, korban juga bisa sampai kena PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, kan belum lagi kalau pelakunya udah victim blaming. Dianggapnya perempuan yang nggak bisa jaga diri. Padahal emang merekanya aja yang nggak bisa jaga mata sama hawa nafsu. Banyak loh guys, korban pelecehan yang pakai pakaian tertutup. Bahkan ada yang syar'i juga. Bener banget, gue pernah lihat di pameran baju korban pemerkosaan itu rata-rata yang tertutup dan gak ketat juga sih. Persoalan angka pelecehan seksual di Indonesia sendiri juga masih tinggi karena budaya patriarki ini yang ngasih pola pikir kalau laki-laki tuh egonya maskulin. Jadi ya masyarakat banyak juga yang ngebiarin kalau laki-laki ngelakuin tindakan menggoda perempuan kayak catcalling gitu. Patriarki ini bener-bener ngerugiin ya buat perempuan. Banget sih. Di ranah pendidikan pun ada stigma lagi yang masih berkaitan sama pengaruh budaya patriarki ini loh. Nah, kalau di ranah pendidikan, kalian pasti pernah dengar kan stigma kayak nggak usah lah punya pendidikan tinggi-tinggi, toh nanti perempuan juga berakhir di dapur. Sering banget sih kayak gitu, ngedengar stigma yang kayak gitu tuh. Yap, dan yang paling aneh, yang nyuruh gitu kebanyakan para orang tua. Dan juga karena orang tua yang nyuruh begitu, berarti secara nggak langsung turun-menurun kan stigmanya ya. Betul nih, betul banget malah jadinya takut pengaruh gitu kan ke anak laki-lakinya yang nantinya malah ikut menganut patriarki juga. Bisa juga ke keturunan selanjutnya nggak sih? Jadinya nanti nggak selesai budaya yang merugikan kayak gini. Nah, jadi bagi kaum laki-laki sebaiknya jangan menganggap kaum perempuan itu lemah ya, karena sebenarnya kaum perempuan juga memiliki
hak yang sama dengan kalian, kaum laki-laki. Bener banget tuh guys, jangan karena gender kita berbeda, kita gak dihargai sebagai perempuan ya. Oke, karena budaya patriarki itu saling berkaitan dengan tradisi nikah muda yang ada di Indonesia, sekarang kita akan bahas tentang nikah mudanya nih. Kalian tahu nggak sih, sebenarnya nikah muda itu membuka pintu masalah hidup yang baru, bukan malah menyelesaikan masalah hidup kamu yang sebelumnya. Bener nggak sih guys? Bener banget sih. Contohnya tuh banyak banget sekarang. Anak SMA atau anak kuliah yang lu banyak tugas, dengan mudah dia bilang, gue pengen nikah aja deh. Sebenarnya ya, kalau soal yang itu mungkin konteksnya bercanda. Tapi nyatanya ada juga loh yang beneran nikah langsung abis lulus SMA. Padahal kehidupan after married gak seindah kayak di drama Korea loh ya. Dan gak jarang juga setelah beberapa waktu nikah, mereka berakhir cerai. Dan secara psikologis pun orang yang nikah muda masih belum bisa berpikir matang. Terus juga nih, lebih mengutamakan emosi dan gampang bimbang, labil gitu loh. Pada suatu permasalahan yang mereka dapatkan, sehingga bisa berlanjut ke perceraian. Kayak yang dibilang Amalia barusan loh. Haha, bener banget sih. Kadang tuh ya, kalau ngeliat orang-orang pada nikah muda, terus pernikahannya itu diabadikan gitu di Instagram, rasanya kayak wow, sweet, sweet banget gitu. Padahal pernikahannya tidak seindah dengan foto uploadan yang di sosmed. Kasus yang kayak gitu pun udah banyak banget kejadian di artis atau influencer yang seperti itu. Tapi masih banyak juga yang mau nikah muda. Dan gue pernah baca ya di jurnal mana gitu, Indonesia sendiri ini tingkat nikah mudanya masih tinggi banget loh guys. Terus ada lagi faktor lainnya itu sering jadi penyebab nikah muda yaitu faktor ekonomi keluarga juga. Banyak banget orang tua yang mau anaknya nikah muda aja. Karena secara nggak langsung itu anaknya nggak akan mereka penuhi lagi biaya hidupnya. Jadi kayak kasarnya sih ngurangi beban biaya orang tuanya gitu. Sama ditambah juga tuh mereka nggak punya uang gitu loh buat menyekolahkan anaknya. Jadi untuk yang lebih tinggi. Jadi tuh sehingga orang orang itu orang tua berpikir mending nikahin aja anak saya gitu loh daripada nganggur itu. Jadi guys, sebisa mungkin kalau ada hal-hal yang kayak gini di sekitar kalian itu, kalian kasih saran dan nasihat pelan-pelan. Kayak misalnya ada teman yang mau nikah muda atau kalian kasih tahu dulu untung ruginya tuh seperti apa, resikonya itu apa. Seperti itu, guys. Nah bener banget, kalian bisa tanyain teman kalian itu udah matang dari segala segi dan persiapan atau belum, oke? Yang terpenting sih sebelum nikah muda itu harus ada edukasinya dulu ya. Apalagi kalau udah punya anak. Aduh, ribet banget tuh guys. Bener, karena kita nggak cuma ngurus diri sendiri aja, ada anak yang diurusi, ada suami yang diurusi. Oke, jadi sekian itu aja dari kita guys tentang nikah muda dan budaya patriarki. Dan ini closingnya mau kayak gimana, woi? Udah kayak gitu. Closingnya mau kayak gimana dulu? Ini kan uh, kita belum sampai closing. oh iya iya, gimana ya enaknya ya? Gimana dong, ide dong. Oke, segitu aja dulu kali ya Kurang guys lebih mohon maaf dari nih. kita. Dan sampai ketemu lagi Di episode di, podcast di, selanjutnya. di podcast kita selanjutnya. Siapa yang ngomong? Hmm. Tadi yang terakhir ngomong siapa lu ya, Mas? Iya. Ya udah, lu closing. Oke, segitu dulu ya guys. Podcast dari kita. Oke, satu. See you gitu. See you next time di next episode, di next podcast selanjutnya gitu. Oke.
Oke guys, sekian. Iya. Gimana sih? Gue ada yang ngomong. Pusing. Matiin. Dah. Kira matiin. Sudah sayang. Mic Belum. lu nyoneng. Voice Babang. Oh, FN-nya dong, FN-nya gue matiin. Oh, Hah? Durasi. oke. Kayaknya segitu dulu aja deh guys. Podcast dari kita. See you next time. Bye. Dah.